Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Sasti dengan NIM 1110110012. Ini saya akan jelaskan materi tentang bab 17. Ada 3 subbab. Nah, pertama kita masuk ke mengontrol akses. Nah, mana tugas ini untuk memenuhi tugas UAS tahap 2 pada sistem basis data. Kita masuk 17.1 mengontrol akses pengguna. Kita masuk ke materinya. Dalam lingkungan multi-pengguna, kita ingin menjaga keamanan akses dan penggunaan database. Dengan keamanan database Oracle Server, kita dapat melakukan hal berikut. Pertama, kontrol akses database. Kedua, berikan akses ke objek tertentu dalam database. Konfirmasikan hak istimewa yang diberikan dan diterima dalam kamus data Oracle. Buat sinonim untuk objek database. Kemudian, untuk keamanan database, keamanan database dapat diklasifikasikan ke dalam 2 kategori, yaitu keamanan sistem dan keamanan data. Keamanan sistem mencakup akses dan penggunaan database di tingkat sistem, seperti membuat pengguna dan nama pengguna, dan kata sandi, mengalokasikan ruang disk untuk pengguna, dan memberikan hak istimewa sistem yang dapat dilakukan pengguna, seperti membuat tabel, tampilan, dan urutan. Terdapat lebih dari 100 hak istimewa sistem berbeda. Keamanan data juga dikenal sebagai keamanan objek, berkaitan dengan hak istimewa objek yang mencakup akses ke dan penggunaan objek database, dan tindakan yang dapat dilakukan pengguna terhadap objek tersebut. Hak istimewa ini termasuk mampu menjalankan pernyataan HTML. Hak istimewa dan skema. Hak istimewa adalah hak untuk mengeksekusi pernyataan SQL tertentu. DBA adalah atau biasanya disebut database administrator adalah pengguna tingkat tinggi dengan kemampuan untuk memberikan pengguna akses ke database dan objek-objeknya. Pengguna membutuhkan hak sistem untuk mendapatkan akses ke database. Mereka membutuhkan hak objek untuk memanipulasi konten objek dalam database. Pengguna juga dapat diberikan hak istimewa untuk memberikan hak istimewa tambahan pada pengguna lain atau untuk peran, dan dinamai kelompok hak istimewa yang terkait. Nah, di sini skema adalah kumpulan objek, seperti tabel, tampilan, dan urutan. Skema milik pengguna database dan memiliki nama yang sama dengan pengguna tersebut. Dalam kursus ini, nama skema kita adalah kombinasi dari negara-negara bagian kita, sekolah, kursus, dan nomor siswa. Dengan contoh, USWA underscore SKSHS, dan ini kursus dan nomor siswa SQL 01 dan S22. Tingkat keamanan ini mencakup akses dan penggunaan database di tingkat sistem. Terdapat lebih dari 100 hak istimewa yang berbeda. Hak istimewa sistem seperti kemampuan untuk membuat atau menghapus pengguna, menghapus tabel, atau tabel cadangan biasanya hanya dimiliki oleh DBA. Tabel ini mencantumkan beberapa hak istimewa sistem yang biasanya tidak akan diberikan DBA kepada pengguna lain. Nah, ini beberapa hak istimewa sistem yang ada di DBA. Pertama, create user. Penerima dapat membuat pengguna Oracle lainnya yang hak istimewa yang diperlukan oleh peran DBA. Nah, kemarin kita sudah belajar yang membuat create user. Kemudian drop user. Penerima dapat menghapus pengguna lain. Nah, sekarang kita coba saja.
connect system. Saya sebelumnya sudah membuat drop user lol. Nah, di sini di drop user penerima dapat menghapus pengguna lain. Nah, kita cobakan saja connect ke sistem DBA-nya. Kemudian kita ketikkan saja drop user IO. IO ini yang sudah saya tambahkan ya usernya. Tambahkan cascade. Maka statusnya user drop. Nah, kemudian drop any table. Penerima dapat menghapus tabel di skema manapun. Nah, kemudian backup any table. Penerima dapat mencadangkan tabel manapun di semua skema yang utilitas ekspor. Nah, kemudian select any table. Penerima dapat membuat query tabel, tampilan atau tangkapan kamera di skema manapun. Kemudian create any table. Penerima dapat membuat tabel di semua skema. Yang ini mungkin sudah kita pelajari di materi sebelumnya ya. Nah, selanjutnya hak istimewa sistem. DBA menciptakan pengguna dengan menjalankan create user. Pengguna tidak memiliki hak apapun pada saat ini. DBA kemudian dapat memberikan hak yang diperlukan kepada itu. Nah, mungkin kita coba create user identified by usernya ini kita bikinlah I-nya double ya. Identified by 1, 2, 3. Maka statusnya user create. Nah, dengan menggunakan pernyataan alter user, pengguna dapat mengubah kata sandi mereka. Nah, kita buat alter user identified by 321 misalnya user altered. Nah, kemudian kita bisa connect dulu seperti ini. Kita kasih grant privilege dulu mungkin. DBA menggunakan pernyataan grant untuk mengalokasikan hak istimewa sistem kepada pengguna. Hak istimewa sistem menentukan apa yang dapat dilakukan pengguna di tingkat database. Setelah pengguna diberikan hak istimewa, pengguna dapat langsung menggunakan hak istimewa itu. Nah, ini contohnya. Nah, ini nih sintaksnya. Nah, kita coba grant create dan create tabel create sequence create view. Then create session, create table, create sequence, create view. Tuh code ini kalau tidak salah user ya. Berarti mengarah ke create. Oke, ini salah. Nah, grand sukses.
Ada juga caranya seperti dia menambahkan seluruh hak istimewanya gitu. Kita coba grant all privilege to Saskia. Jadi dia memberikan seluruh hak istimewa kepada Saskia gitu. Grant sukses. Kemudian kita lanjut. Pengguna harus memiliki hak istimewa create session dan ID pengguna jika ia dapat mengakses database. Kita tidak dapat mengeluarkan perintah create session di Oracle Application Express. Ini terjadi secara otomatis di belakang layar. Nah, di sini hak istimewa pada sistem yaitu create session, hubungan ke database. Terus create table, membuat tabel dan skema pengguna. Sebelumnya kita sudah membuat table gitu, create table yang materi sebelumnya. Kemudian sequence, membuat urutan dalam skema berikut, skema pengguna. Kemudian create view, kita sudah belajar create view pada pertemuan sebelumnya. Buat tampilan dan skema pengguna. Create prosedur, membuat prosedur, fungsi atau paket skema dalam pengguna. Tingkat keamanan ini mencakup akses dan penggunaan objek database dan tindakan yang dapat dilakukan pengguna pada objek tersebut. Setiap objek memiliki seperangkat hak istimewa tertentu. Tabel di bawah ini cantumkan hak istimewa untuk berbagai objek. Ada alter, delete, execute, index, insert, reference, select, update. Nah, di tabelnya itu alter, tabel ada, delete ada, juga di tampilan gitu. Di urutan alter ada, dan di execute itu hanya di prosedur. Dan index sampai update itu ada tabelnya. Index, insert ada tampilan, select, update itu di tampilan ada, kemudian select urutannya juga ada. Penting untuk mencatat 4 poin berikut tentang hak istimewa objek. Satu-satunya hak istimewa yang berlaku untuk urutan adalah select dan alter. Ingat, suatu urutan menggunakan alter untuk mengubah opsi increment dan max value, change atau non-change, atau child atau non-child. Start with tidak dapat diubah menggunakan alter. Nah, kita dapat mengizinkan hak istimewa update, reference, dan insert pada kolom individu. Nah, mungkin di sini kita coba kita connect UAS 2 MP 4G. Kita grant update dari employees to the different thing. Data yang ditemukan dan update create update salary on employee to different thing. Mungkin kita connect-nya bukan di sini. To Saskia employee. Tidak ditemukan ya, employees to tidak. Kita lanjut saja. Hak istimewa select dapat dibatasi dengan membuat tampilan dengan subset kolom dan memberikan hak istimewa select hanya dapat pada select tampilan.
kita tidak dapat memberikan select pada kolom individual. Hak istimewa yang diberikan pada sinonim dikonversi menjadi hak istimewa pada tabel dasar yang dirujuk oleh sinonim. Dengan kata lain, sinonim hanyalah nama baru dan lebih mudah digunakan. Menggunakan nama ini untuk memberikan hak istimewa sama dengan memberikan hak istimewa di atas tabel itu sendiri. Kata kunci publik. Pemilik tabel dapat memberikan hak akses ke semua pengguna dengan menggunakan kata kunci publik. Itu contoh yang ditunjukkan di bawah ini memungkinkan semua pengguna pada sistem untuk meminta data dari tabel departemen alis. Kita bisa coba. Create account part to public. Dan select on all. Ini kita akun. Dan select on all part to public. Sama sekali alisnya tidak. Oke, kita lanjut saja. Jika pernyataan tidak menggunakan nama lengkap suatu objek, server Oracle secara implisit mengawali nama objek dengan nama pengguna saat ini atau skema. Untuk pengguna Scott menanyakan tabel departemen, misalnya sistem memilih dari tabel Scott departemen. Jika pernyataan tidak menggunakan nama lengkap suatu objek dan pengguna saat ini tidak memiliki objek dari nama itu, sistem akan mengawali nama objek dengan public. Misalnya, jika pengguna Scott menanyakan tabel objek user object dan Scott tidak memiliki tabel seperti itu, sistem akan memilih dari tampilan kamus data melalui sinonim public user object. Mengonfirmasi hak yang diberikan. Jika kita mencoba untuk melakukan operasi yang tidak sah, seperti menghapus baris dari tabel yang kita tidak memiliki hak delete, server Oracle tidak mengizinkan operasi berlangsung. Jika kita menerima pesan server Oracle, tabel atau tampilan tidak ada, kita telah melakukan salah satu dari berikut ini. dinamai tabel atau tampilan yang tidak ada. Mencoba melakukan operasi di atas tabel atau tampilan yang tidak memiliki hak istimewa yang sesuai. Menampilkan hak istimewa. Kita dapat mengakses kamus data untuk melihat hak istimewa yang kita miliki. Bagan yang ditampilkan menggambarkan berbagai tampilan kamus data. Menggunakan Oracle Application Express Developer, masukkan SQL Workshop Utilities Object Report. Hak istimewa pengguna dapat dilihat di bagian laporan keamanan. Nah, di sini cara menampilkan hak istimewa. Yang pertama yaitu role size brief, yaitu hak istimewa sistem diizinkan untuk peran. Role type brief, ini privilege ya. Hak tak istimewa tabel diizinkan untuk peran. User role brief dapat diakses oleh pengguna. User tab brief mate, hak istimewa objek diberikan pada objek pengguna.
User tab brief record itu hak istimewa objek diberikan pada pengguna. User call brief method hak istimewa objek diberikan pada kolom objek pengguna. User call brief record hak istimewa objek diberikan kepada pengguna pada kolom tertentu. User access brief yaitu buat daftar hak istimewa sistem diberikan kepada pengguna. Nah, sekarang kita lanjut ke materi 17.2, yaitu membuat dan mencabut hak istimewa objek. Kita masuk ke peran dulu. Peran adalah grup bernama hak istimewa terkait yang dapat diberikan kepada pengguna. Metode ini memudahkan untuk mencabut dan mempertahankan hak istimewa. Seorang pengguna dapat memiliki akses ke beberapa peran dan beberapa pengguna dapat diberi peranan yang sama. Peran biasanya dibuat untuk aplikasi database. Menggunakan peran membuat proses pemberian hak istimewa jauh lebih mudah. Nah, kan. Kemudian kita lanjut untuk membuat dan menetapkan peran. Pertama, DBA harus membuat peran. Kemudian DBA dapat menetapkan hak istimewa peran dan peran juga dapat pengguna. Nah, di sini kita tadi sudah membuat user, kita konfig create. Oh, dia connect dulu ke sistem. Create role manager. Role create. Create table, create view to jar. Grand sukses. Berarti kita grand jar to dan grand sukses. Nah, selanjutnya gunakan sintaks berikut untuk membuat peran. Create role name. Ini create role. Di sini manajer kita bikin gitu. Setelah peran dibuat, DBA akan menggunakan pernyataan grant untuk menetapkan peran kepada pengguna serta menetapkan hak istimewa untuk peran tersebut. Contoh yang ditampilkan membuat peran manajer dan kemudian memungkinkan manajer untuk membuat tabel dan tampilan. Kemudian memberikan peran pada pengguna. Sekarang pengguna dapat membuat tabel dan membuat tampilan. Nah, kalau mungkin si Saski ini bisa membuat tabel dan membuat tampilan. Kita lanjut. Jika pengguna memiliki beberapa peran yang diberikan kepada mereka, mereka menerima semua hak istimewa yang terkait dengan semua peran tersebut. Dengan catatan, create role adalah hak istimewa sistem yang belum dikeluarkan ke ruang kelas akademik. Karakteristik peran itu peran diberi nama grup hak istimewa terkait. Peran dapat diberikan kepada pengguna. Peran menyederhanakan proses pemberian dan pencabutan hak istimewa. Peran dibuat oleh DBA. Nah, di sini ada bagannya pengguna hak istimewa di sini itu mengalokasikan hak istimewa tanpa peran. Yang kedua, mengalokasikan hak istimewa dengan peran. Kemudian mengizinkan hak istimewa objek. Menggunakan sintaks berikut untuk mengizinkan hak istimewa objek. Nah, grant object brief column list.
Nah, di dalamnya itu ada penjelasan yang mana objek brief adalah hak istimewa objek untuk diberikan. Kolom list menentukan kolom dari tabel atau tampilan di mana hak istimewa diberikan. Dan objek name adalah objek di mana hak istimewa diberikan. To user role mengidentifikasi pengguna atau peran untuk yang mendapatkan hak istimewa. Selanjutnya public mengizinkan hak istimewa untuk semua pengguna. With grant option mengizinkan penerima untuk memberikan hak objek kepada pengguna lain dan peran. Untuk memberikan hak istimewa pada suatu objek tersebut harus dalam skema kita sendiri, atau kita harus telah diberi hak istimewa menggunakan with grant option. Pemilik objek dapat memberikan hak istimewa objek kepada pengguna atau peran database lain. Pemilik objek secara otomatis mendapatkan semua hak istimewa objek pada objek tersebut. Ini contoh dari grant, yaitu Scott King itu username-nya karena telah membuat tabel klien. Selanjutnya, dalam contoh 1 di sebelah kanan kita, semuanya pengguna diberikan izin untuk menjalankan select dari tabel klien Scott. Yang contoh kedua memberikan hak istimewa update untuk Jennifer ke peran manajer pada kolom tertentu di tabel klien Scott. Nah, kedua yaitu memberikan hak istimewa update untuk Jennifer ke peran manajer dan Scott. Nah, ini contohnya. Grant select on client to public. Yang kedua, grant update first name last name client to Jennifer to. Ketiga, select from Scott link client. Selanjutnya, create synonym client for Scott client. Kemudian select. Nah, kita lanjut. Objek yang berbeda tersedia untuk berbagai jenis objek skema. Orang pengguna secara otomatis memiliki semua hak objek untuk objek skema yang terkandung dalam skema. Orang pengguna secara otomatis memiliki semua hak objek untuk objek skema yang terkandung dalam skema. Seorang pengguna dapat memberikan hak objek apapun pada objek skema apapun yang dimiliki pengguna kepada pengguna atau peran lain. Nah, with grant option, hak istimewa yang diberikan dengan menggunakan klausa with grant option dapat diteruskan ke pengguna lain dan peran oleh penerima. Hak istimewa objek yang diberikan menggunakan klausa with grant option dicabut ketika hak istimewa pemberi hak istimewa dicabut. Contoh di bawah ini memberikan pengguna Scott akses ke tabel klien kita dengan hak istimewa untuk menanyakan tabel yang menambahkan baris ke tabel. Contoh ini juga memungkinkan Scott untuk memberi orang lain hak istimewa, yaitu grant select start on client to Scott King with grant option. Ini contoh sintaks. Pemilik tabel dapat memberikan akses ke semua pengguna dengan menggunakan kata kunci public. Contoh yang ditunjukkan di bawah ini memungkinkan semua pengguna di sistem untuk meminta data dari tabel JSON. Grant select on JSON thank client to public. Objek delete. Jika kita mencoba untuk melakukan operasi yang tidak sah, seperti menghapus baris dari tabel di mana kita tidak memiliki hak istimewa, delete server Oracle tidak mengizinkan operasi berlangsung. Jika
kita menerima pesan kesalahan server atau tampilan error server, tidak ada. Kita telah melakukan salah satu dari yang berikut, yaitu merujuk tabel atau tampilan yang tidak ada. Mencoba untuk melakukan operasi di atas tabel atau tampilan yang kita tidak memiliki hak istimewa yang sesuai. Membatalkan hak istimewa objek. Kita dapat menghapus hak istimewa yang diberikan kepada pengguna lain dengan menggunakan pernyataan revoke. Saat kita menggunakan pernyataan revoke, hak istimewa yang kita tentukan dicabut dari pengguna yang kita beri nama dan dari pengguna lain dengan kepadanya istimewa tersebut diberikan dengan menggunakan clause with grant option. Nah, di sini membatalkan sintaks ya. Menggunakan sintaks berikut untuk membatalkan hak istimewa: revoke privilege all on object from usernya or public. Cascade constraint. Cascade constraint diperlukan untuk menghilangkan segala kendala integritas referensial yang dibuat pada objek melalui hak istimewa referen. Nah, ini sudah ada contohnya. Contoh di bawah ini mencabut hak istimewa select dan insert yang diberikan kepada pengguna Scott. Kita coba. Select, insert, on, client, from, yang tidak ditemukan. Karena on client tadi kita belum bikin. Tuh. Kita lanjut saja. Jika pengguna diberikan hak istimewa dengan clause with grant option, pengguna itu juga dapat memberikan hak istimewa menggunakan clause with grant option. Ini berarti bahwa rantai penerima yang panjang dimungkinkan tetapi tidak ada hibah melingkar yang diizinkan. Jika pemilik pencabut hak istimewa dari pengguna yang memberikan hak istimewa kepada pengguna lain, pernyataan pencabutan mengalir ke semua hak istimewa yang diberikan. Contoh, jika pengguna A mengizinkan hak istimewa select tabel untuk pengguna B, termasuk clause with grant option, pengguna B dapat mengizinkan pengguna C hak istimewa select termasuk juga clause with grant option. Mana di sini user A memberikan grant select ke user B. Kemudian user B memberikan grant select ke user C. Dan user C memberikan grant select ke user D. Sekarang pengguna C dapat mengizinkan ke pengguna D dengan hak istimewa select. Ini dia. Nah, namun jika pengguna A mencabut hak istimewa dari pengguna B, maka hak istimewa yang diberikan kepada pengguna C dan D juga dicabut. Ini ilustrasinya. Maka user A mencabut hak istimewanya ke user B, maka user yang setelahnya itu dicabut juga. Kemudian sinonim pribadi dan publik. Seperti yang disebutkan sebelumnya, dalam pelajaran ini kita dapat membuat sinonim untuk menghilangkan kebutuhan untuk memenuhi syarat nama objek dan skema pada tabel alternatif untuk tabel tampilan, urutan, prosedur, atau objek lainnya.
Sinonim dapat bersifat pribadi atau default atau public. Sinonim public dapat dibuat oleh administrator database atau pengguna database yang telah diberikan hak istimewa untuk melakukannya, tetapi tidak semua orang dapat secara otomatis membuat sinonim public. Dengan catatan, hak istimewa sinonim create public belum diberikan kepada siswa akademik. Peran hak istimewa. Peran hak istimewa berbeda dalam berbagai cara. Hak istimewa pengguna adalah hak untuk mengeksekusi jenis pernyataan SQL tertentu dan atau hak untuk masuk objek pengguna lain. Semua hak istimewa ditentukan oleh Oracle. Peran di sisi lain diciptakan oleh pengguna, biasanya administrator, yang digunakan untuk mengelompokkan bersama hak istimewa atau peran lainnya. Mereka diciptakan untuk membuat lebih mudah untuk mengelola pemberian beberapa hak istimewa atau peran kepada pengguna. Hak istimewa dapat datang dengan database dan peran dibuat oleh administrator database atau pengguna dari database tertentu. Tautan database. Tautan database adalah penunjuk yang menetapkan jalur komunikasi satu arah dari satu database Oracle ke database lain. Pointer tautan sebenarnya didefinisikan sebagai entry dalam tabel kamus data. Untuk mengakses tautan, kita harus terhubung ke database lokal yang berisi entry kamus data. Nah, koneksi tautan database adalah satu arah, dalam arti bahwa klien yang terhubung ke database lokal A dapat menggunakan tautan yang disimpan dalam database A untuk mengakses informasi dalam database jarak jauh B. Tetapi pengguna yang terhubung dengan database B tidak dapat menggunakan tautan yang sama untuk mengakses data dalam database A. Nah, create database link di Oracle Application Express tidak ada koneksi konstan ke database, dan sebagai hasilnya fitur ini tidak tersedia. Jika pengguna lokal database B ingin mengakses data pada database A, mereka harus menentukan tautan yang disimpan dalam kamus database B. Koneksi tautan database memberikan pengguna lokal akses ke data pada database jauh. Agar koneksi ini terjadi, setiap database dalam sistem terdistribusi harus memiliki nama database global yang unik. Nama database global secara unik mengidentifikasi server database dalam sistem terdistribusi. Keuntungan besar dari tautan database adalah mereka memungkinkan pengguna untuk mengakses objek pengguna lain dalam database jauh, sehingga mereka dibatasi oleh hak istimewa pemilik objek. Dengan kata lain, pengguna lokal dapat mengakses database jarak jauh tanpa harus menjadi pengguna pada database jauh. Contoh, kita lanjut. Nah, biasanya administrator database bertanggung jawab untuk membuat tautan database. Nah, tampilan kamusnya yaitu user DB link, berisi informasi tautan yang dapat diakses pengguna. Setelah tautan database dibuat, kita dapat menulis pernyataan SQL terhadap data di situs jarak jauh. Jika sinonim diatur, kita dapat menulis pernyataan SQL menggunakan sinonim. Ini contoh tautan database-nya. Create public synonym HQEMP for EMP HQ admin from. Kemudian untuk pernyataan SQL yang menggunakan sinonim, select from HQEMP
Anda tidak dapat memberikan hak istimewa pada objek jarak jauh. Baiklah, kita lanjut ke materi bab 17.3, itu ekspresi reguler. Nah, di ekspresi reguler, pengguna ekspresi reguler didasarkan pada penggunaan karakter meta. Karakter meta adalah karakter khusus yang memiliki arti khusus, seperti karakter wildcard, karena berulang, karakter tidak cocok atau serangkaian karakter. Kita dapat menggunakan beberapa simbol karakter meta yang telah ditentukan dalam pencocokan pola. Slide berikutnya mencantumkan beberapa karakter meta dan memberikan penjelasan singkat masing-masing. Nah, di bawah ini, di tampilan ini ada simbol-simbol meta, yaitu dengan simbol titik, biasa disebut dot. Deskripsinya cocok dengan karakter apapun di set karakter yang didukung karakter kecuali nol. Yang kedua, tanda tanya itu cocok dengan 0 atau satu kejadian. Selanjutnya, bintang cocok dengan 0 atau lebih banyak kejadian. Selanjutnya, tambah cocok dengan satu atau lebih kejadian. Kemudian tutup kurung, buka kurung, pengelompokan ekspresi. Jadi ini dimaksud pengelompokan. Kemudian garis miring, karakter escape. Kemudian garis ini operator pengganti untuk menentukan pencocokan alternatif. Kemudian pangkat, garis miring, dolar, cocokkan dengan garis awal atau baris akhir. Kemudian baris ini ekspresi baret untuk daftar yang cocok dengan salah satu ekspresi yang mewakili daftar. Ekspresi reguler sederhana sangat mirip dengan pencarian wildcard yang sudah kita kenal. Mari kita coba lihat ini. Sebagai ungkapan reguler, ini dapat dilakukan sebagai A.T. Ekspresi yang sama dengan pencarian wildcard SQL standar kolom where seperti A_T. Nah, manakah dari string berikut yang cocok dengan A.C? Nah, di sini ada ABC, ya, AQX, AXC, A, B besar, C, ABC besar, A besar, AMC, AMRC. Nah, string berwarna merah akan cocok dengan string pencarian AC, yang mana berarti yang ABC ini, A kecil dan A kecil ini cocok, dan AXC itu cocok juga, dan AB besar B kecil itu cocok. Contoh lain baik karena memiliki karakter di posisi salah satu dalam kasus yang salah. Huruf besar bukan huruf kecil seperti yang ditentukan dalam string pencarian. Fungsi ini, Oracle menyediakan satu set fungsi SQL yang dapat kita gunakan untuk mencari dan memanipulasi string menggunakan ekspresi reguler. Kita dapat menggunakan fungsi-fungsi ini pada tipe data apapun, menyimpan data karakter seperti char, club, dan varchar. Ekspresi reguler harus dilampirkan dalam tanda kutip tunggal. Nah, di sini ada 5 ekspresi reguler, yaitu regexp, like, mirip dengan operator like, tetapi melakukan pencocokan ekspresi reguler dan bukan mencocokkan pola. Kemudian regexp replace, mencari pola ekspresi reguler dan menggantikannya dengan string pengganti. Kemudian regexp insert, mencari string yang diberikan untuk pola ekspresi reguler yang mengembalikan posisi tempat kecocokan ditemukan. Kemudian regexp substring, mencari pola ekspresi reguler dalam string
yang diberikan dalam mengembalikan saktir yang cocok. Kemudian regexp count mengembalikan berapa kali sebuah colat muncul dalam sebuah string. Nah, ini anggaplah kita diminta untuk membuat daftar semua karyawan dengan nama Stephen atau Stephen. Select first name, last name from employees. Here regexp like first name Stephen atau $. Dengan ekspresi reguler, kita cukup menggunakan fungsi regexp like dan pencarian. Nah, ini pangkat untuk menentukan awal string dicari. Huruf kapital S diikuti dengan, kemudian T diikuti dengan huruf E. Dengan ekspresi reguler, kita cukup menggunakan fungsi ekspresi like pencarian. Ini huruf kecil E, huruf kecil N. Dolar menentukan akhir string yang dapat kita cari. Kemudian contoh fungsi ekspresi reguler. Ini select first name, name from employees. Kita coba. Kita panggil ya. Terlebih dahulu kita puas 2 D 4 D. Kemudian select first name from employees where regexp like first name D. Oke. Di dolar kita coba data. Maka dia muncul hasilnya first name dan last name-nya Stephen dan King gitu. Kemudian kita lanjut. Ekspresi reguler fungsi replace akan menggantikan satu pola string dengan yang lain. Nah, contoh di bawah ini H diikuti dengan vokal, apapun dengan menggantinya dengan dua simbol. Nah, mungkin kita bisa coba select last name regexp replace name A E I O U A S name from employees. Nah, dia secara otomatis nge-change ya dari
Stephen King Abel ya. Abel dia change-nya Abel, Davis, Dehannya. Nah, oke. Berarti nih Hudson-nya ini di last name dia Hudson, kemudian nama change-nya sekarang itu dia di hidden kan. Jadi Igin juga gitu. Nah, selanjutnya fungsi count. Ekspresi reguler mengembalikan beberapa kali sebuah pola muncul dalam sebuah string. Nah, di sini kita kopikan saja. Select country name, count, tab from where kita cek kembali. Select country name, PGSP count, country name, AS count of AB, select country name, PGXP count country name, AB, AS count of AB, from AS countries, PGXP count country name, maka dia ketemu di Kingdom of Saudi Arabia, itu AB-nya 1, AB. Kemudian di Arab Republik, mungkin kita bisa coba IK, maka dia akan nampil misalnya gini, Republik ini inisialnya IC, dapatlah IC, ketemu di IC. Kemudian di sini Republik Palau, Republik Yemen. Berarti yang kita lakukan ini benar ya. Selanjutnya, ekspresi reguler juga dapat digunakan sebagai bagian dari kode aplikasi untuk memastikan bahwa hanya data yang valid yang disimpan dalam database. Dimungkinkan untuk memasukkan panggilan ke fungsi ekspresi reguler di misalnya constraint check. Nah, jadi jika kita ingin memastikan bahwa tidak ada alamat email tanpa add diambil dalam tabel, kita dapat menambahkan constraint check. Nah, alter tabel employees at constraint ini addr check like, kita coba apakah dia alter tabel employees at constraint email ddr phk check. Mungkin dia alter tabel sebelumnya itu tidak ditemukan. Kita lanjut saja. Ini memastikan bahwa semua alamat email menyatakan tanda add. Nah, kemudian
Menggunakan ekspresi reguler, kita dapat meriksa format alamat email lebih teliti untuk meriksa apakah valid. Alamat email yang valid akan memiliki satu atau lebih karakter, kemudian diikuti oleh satu atau lebih karakter, kemudian titik diikuti oleh satu karakter atau lebih. Ini create table my contact. Kita coba. Create table my contact, first name, karakter 215, last name, email, email, karakter 30, cek 3xp like email, titik, garis miring, ditambah, kita coba, maka tabelnya statusnya create. Kemudian definisi dari sintaks dot tambah berarti satu karakter atau lebih, ya. Add simbol add, add ini add a titik di mana di sini garis miring terbalik adalah karakter escape. Jadi garis miring itu disebut karakter escape. Nah, baiklah, itu saja yang hanya dapat saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.